Saya ditanya orang, wong orang duwe wiji atau wong orang duwe anak iku apa ana ayate? Takokno to Le. Mohon dijelaskan dalam hal ini Ustaz. Ora usah nggo ayate akeh wong ora ndek anak kowe ngerti itu. Ndadak teko ayat barang. Ya ta? Ada ndak orang perempuan yang tidak punya anak? Ada. Walaupun tidak ngerti ayatnya tapi ngerti tuh orang perempuan tidak punya anak, tidak pernah tahu. Nah, mungkin istrimu sendiri enggak punya anak. Ora usah nganggo ayat wis ngerti itu. Nah, ayate ndi? Ora usah ndelok ayat sing tertulis buktinya istrimu itu enggak punya anak. Ya. Nah, kalau mau tahu ayatnya memang ada dalam Al-Qur'an itu ada istri yang istilahnya tidak punya anak disebut mandul itu ada. Tapi tidak usah ngerti ayat saja. Wanita tidak punya anak itu ngerti kamu. Gitu? Ngerti. Ada bukti. Coba dibaca kalau ingin tahu ayatnya. Ya, surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50 itu. Surat Asy-Syura 49 sampai 50 kamu baca itu. Surat Asy-Syura surat ke-42 ayat 49 dan 50. Lillahi mulkus samawati wal ardh yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dzukur aw yuzawwijuhum dzukrana wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Tahu kan? Dia Allah berkuasa memberikan anak kepada wanita itu, berikan anak laki-laki siapa yang dikehendaki. Ada yang diberi perempuan pada siapa yang dikehendaki, ya. Zaman jahiliyah dulu tidak maunya diberi anak laki-laki itu tidak mau. Walaupun kamu membuat peraturan kalau melahirkan anak laki-laki dibunuh, ya. Tapi Allah menghendaki anak laki-laki dari kamu ya lahir laki-laki. Walaupun yang kamu senangi itu anak laki-laki, lahir perempuan, itu Allah yang menghendaki. Zaman dulu kalau anak laki-laki kalau zaman Firaun kan dibunuh. Kalau zaman jahiliyah sebelum Umar bin Khattab jadi orang Islam itu kalau lahir anak perempuan dikubur. Ya, maksudnya dua anak ya jangan nganti laki-laki, perempuan, atau dua anak jangan sampai perempuan, laki-laki aja yang dikehendaki. Tapi Allah memberikan laki-laki atau perempuan kepada siapa yang dikehendaki. Bahkan kadangkala orang mempunyai anak laki-laki, punya anak perempuan. Tapi ada juga yang dijadikan oleh Allah tidak mempunyai anak. Yalah. Itu tadi menunjukkan bahwa manusia itu tidak bisa membuat anak. Yang bisa membuat anak itu siapa? Allah. Maka kalau Allah memang tidak memberikan anak, tidak menghendaki kamu punya anak, mbok diserempeng awan bengi ora dadi. Iya kan? Memang Allah tidak menghendaki. Ya, itu menunjukkan tidak bisa membuat. Kalau manusia bisa membuat anak, bisa membuat tuh. Saya rasa ya, bisa milih model wong iso gawe kok. Ya, saya akan buat anak yang modelnya begini. Wong iso buwe kan arek tergantung modele piye wong kamu bisa buat. Ya. Nah, maka itu kamu punya anak laki-laki atau perempuan itu terserah pemberian Allah. Kalau tidak diberi anak jangan menyesal. Itu menunjukkan bahwa memang saya manusia tidak bisa membuat anak. Ya. Tidak diberi oleh Allah, prasangka baik aja pada Allah. Mungkin ada baiknya. Saya menghendaki mestinya ya kalau bisa itu punya anak yang soleh atau solihah. Tapi kok tidak diberi oleh Allah, tidak seneng kan? Tapi Allah mengatakan asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang menimpa pada dirimu yang tidak kamu sukai, oh di balik itu mungkin ada baiknya buat kamu. Wa asa antuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang menyenangkan kamu malah jadi tidak baik buat kamu. Gitu?
Saya punya anak, wah seneng duwe lahir. Duwe anak wis diarep, anak lahir seneng bareng jadi gede dadi nakal malah akhirnya setiap hari musingkan kepala ibunya. Sampai ada tuh ibu yang mengatakan, wah ngerti nek kowe kaya ngono dek cilik tak pites kowe. Ada enggak begitu? Nah, itu menunjukkan punya anak kan menyesal lah itu. Andai kata saya dulu ndak ngerti nek gede kowe kaya tak pites cilik ampun dicek. Nah, itu lah. Nah, bagi orang yang tidak punya anak, orang digregeten mites anak barang kuwi. Nah. Ada lagi yang orang tua wis bara kena wis kelangan ndok siji gitu. Nah, itu saking jengkel kepada anaknya. Orang yang tidak punya anak tidak pernah dijengkelkan oleh anaknya. Nah, semua itu diambil hikmahnya. Sedang nanti untuk hidup di surga, bahagia atau sengsara di hadapan Allah kelak itu bukan ditentukan oleh anak. Coba dibaca ayatnya. Nah, surat As-Saba ayat 36, 37 dan sebagainya. Atau dari 34. Bukan hartamu dan bukan anakmu yang mendekatkan dirimu kepada Allah. Tulhikum amwalukum wa aulatukum. Surat Saba surat ke-34 ayat 37. Wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila sholihan fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurfati aminun. Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikitpun, tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga. Terus apa yang diharapkan? Yang bisa menyebabkan kamu masuk surga itu bukan anakmu. Maka Allah katakan wa ma amwalukum wala auladukum. Ya, wala wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Dia mendekatkan kamu padaku Allah, itu bukan hartamu, bukan anakmu. Ya, anak tidak bisa mengangkat orang tuanya masuk surga, tidak bisa. Ya. Malah diterangkan di ayat lain, ya. Kalau kamu sudah dipanggil oleh Allah itu pada hari itu la yanfa yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu harta kekayaanmu, anak cucumu ya la yanfa, tidak bermanfaat apa-apa. Lah yang bermanfaat apa? Illa man atallah biqalbin salim. Kalau pada surat Saba ini illa man amana wa amila sholihan. Jadi yang menyelamatkan kamu, bisa membawa kamu ke surga, itu hanya imanmu dan amal solehmu, bukan anakmu. Imanmu dan amal solehmu, bukan anakmu. Nah, kalau anak soleh, ya anak soleh buat anakmu sendiri, ya, anak soleh. Jadi yang mengangkat kamu surga bukan anakmu, tapi amal solehmu sendiri, imanmu dan amal solehmu. Nah, itulah perlu diketahui. Maka orang yang tidak punya anak, tidak punya ini, tidak usahlah, ya, sudah usaha bermacam cara secara maksimal, ternyata Allah tidak memberikannya, tidak perlu kecil hati. Karena nanti yang menentukan kebahagiaanmu bukan anakmu. Nah, itu kadang orang pikir, wah lah kalau saya tidak punya anak, besok kalau saya tua, ya ikut siapa? Yang hidupi saya siapa? Loh, tawakalnya malah ngalih kan? Seolah-olah kalau tua nanti yang menghidupi anaknya, yang memberi hidup siapa toh? Allah. Lah kalau kamu khawatir, so kalau tua yang menghidupi saya siapa? Maksudnya kalau dua anak nanti tua, ternyata banyak juga kan orang tua mempunyai anak. Anaknya enggak mau ngopeni, akhirnya ditaruh di panti jompo. Sing ngopeni dudu anake malah. Ya, orang tua di panti jompo ada enggak? Nek orang tiwe tilo ning Pajang ngono lho, banyak orang tua.
Tekonono kamu punya anak enggak, Pak? Punya anak enggak, Bu? Tekonono. Nah. Ya. Diharap-harapkan untuk menjadi ketergantungan hidupnya, ternyata tidak mau. Maka jangan berketergantungan kepada manusia, tawakal itu Allah. Ya, kalau Allah masih memberi hidup, walaupun tua, masih diberi hidup oleh Allah, nanti kan ya diberi rezeki oleh Allah. Tidak mesti ketergantungan pada anak. Ya, itulah tauhidnya. Kalau ada ketergantungan pada anak, ini tauhidnya jadi berubah, seolah Ar-Razzaq itu anaknya, bukan Allah. Ya, enggak usah khawatir, yang tidak dikaruniai anak enggak usah khawatir. Bukan anakmu yang membawa kebahagiaan di surga nanti, bukan, tapi imanmu dan amal solehmu. Demikianlah para pemirsa semuanya pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.